Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, darah haid sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Qasim Al-Ghazi di dalam Fathul Qorib Al-Mujib adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita pada usia haid, yaitu usia 9 tahun atau lebih, dalam keadaan sehat, yaitu tidak karena sakit, tetapi pada batas kewajaran, bukan pula karena melahirkan. Sementara darah nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita setelah melahirkan, sehingga darah yang keluar bersamaan dengan bayi atau sebelumnya tidaklah disebut sebagai darah nifas. Di dalam mazhab Syafi'i, haram hukumnya membaca Al-Quran bagi wanita yang haid dan nifas, sama seperti haram hukumnya bagi orang yang dalam keadaan junub. Di antara dalilnya adalah sebagaimana yang kami kemukakan sebelumnya, yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak boleh orang yang haid dan junub membaca Al-Quran. Dalil ini sebenarnya juga bisa mencakup hukum bagi wanita yang nifas, walaupun memang tidak disebutkan secara langsung. Abul Hasan Al-Mawardi di dalam Al-Iqna' fi Fiqh Syafi'i mengatakan bahwa diharamkan pula kepada wanita yang nifas sesuatu yang diharamkan pada yang haid. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang ada ulama lain yang menyebutkan bahwa riwayat tersebut dinilai dhaif karena di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Ismail bin Ayyash. Namun banyak juga yang justru menyebutnya sebagai perawi yang sikoh. Asy-Syaukani di dalam As-Sa'il Al-Jaror bahkan mengatakan, penilaian lemah terhadap Ismail bin Ayyash adalah penilaian yang tertolak karena hadisnya diriwayatkan pula melalui jalur periwayatan lainnya, dan dia juga tidak dapat dinilai cacat yang menjadikan hadisnya tidak layak dijadikan hujjah. Al-Munziri mengatakan, hadis ini adalah hadis hasan. Ismail bin Ayyash memang diperbincangkan oleh para ulama, namun banyak para imam yang memujinya juga. Penjelasan yang sama juga dapat kita temukan di dalam Nihayah Al-Muhtaj ila Syarhil Minhaj yang dituliskan oleh Syamsuddin Ramli. Abdul Karim Ar-Rafi'i di dalam kitabnya Fathul Ajiz Bisyarhil Wajiz mengatakan, sebagaimana haramnya membaca Al-Quran bagi yang junub, maka haram pula membaca bagi wanita yang haid, karena hadasnya justru lebih berat, sehingga keharaman hukumnya pun lebih utama. Ulama lain memang ada yang membolehkan bagi wanita haid untuk tetap membaca Al-Quran jika ditakutkan membuat lupa akan hafalannya. Namun dalam hal ini Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab mengatakan, masa haid yang berlangsung beberapa hari biasanya tidak sampai bisa membuat orang lupa pada hafalan Al-Quran. Adapun jika tetap khawatir lupa hafalannya, maka cukuplah ia mengulang hafalan Al-Qur'annya di dalam hati. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai tambahan, hal yang paling sering menjadi pertanyaan terkait wanita haid diantaranya adalah tentang boleh atau tidaknya ia mengajarkan Al-Qur'an dalam keadaan haid. Maka dalam hal ini, di dalam Al-Bughyah Al-Mustarsyidin, Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi memberikan penjelasan bahwa yang junub dan semisalnya termasuk yang haid, maka boleh hukumnya mengajarkan Al-Quran asalkan tujuannya bukan membaca, juga tidak bertujuan mengajar sambil membaca, tetapi hanya bertujuan mengajar saja. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat
Jangan lupa klik tombol like bila menyukai video ini, subscribe bagi yang belum, share video ini seluas-luasnya, dan jika Anda memiliki pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.